sejahtera bagi kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Tak kenal maka tak sayang, bukan? Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Heru Rizal Sapelepi dengan NIM 2211201029, Fakultas Teknik Elektro, kelas A, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, mari kita lanjut ke materi. Yang pertama, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang gerak lurus berubah beraturan, kita harus tahu dulu apa itu gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarnya sama. Sebuah benda dikatakan bergerak lurus jika lintasannya berbentuk garis lurus. Contohnya, gerak mobil di jalan pada lintasan lurus, sebuah apel yang jatuh dari pohonnya, dan pada setiap objek yang bergerak pada lintasan yang lurus. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam gerak lurus, yaitu diantaranya jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, kecepatan rata-rata, dan percepatan. Jarak dan perpindahan, yaitu jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak, sedangkan perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir. Yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan selang waktu yang diperlukan, sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Yang ketiga ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah hasil perbandingan antara jarak total yang ditempuh benda dengan selang waktu untuk menempuh jarak tersebut. Yang terakhir ada percepatan. Percepatan adalah kecepatan tiap satuan waktu. Sebuah benda akan mengalami percepatan apabila benda tersebut bergerak dan kecepatan yang tidak konstan dalam selang waktu tertentu. Contohnya adalah sebuah sepeda yang bergerak menuruni sebuah bukit memiliki kecepatan yang semakin lama semakin bertambah selama geraknya. Gerak sepeda tersebut dikatakan dipercepat. Nah, sekarang ada macam-macam gerak lurus, yaitu ada gerak lurus beraturan atau GLB dan GLBB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya adalah kereta api yang melaju di rel yang lurus dengan kecepatan tetap, dan mobil yang melintasi jalan yang lurus dan kecepatan tetap. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara teratur atau percepatan tetap. Jadi ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama semakin cepat atau lambat, sehingga gerakan benda mengalami percepatan atau perlambatan. Nah, di sini saya akan memfokuskan pembahasan lebih kepada GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus dipercepat beraturan dan gerak lurus diperlambat beraturan. Untuk gerak lurus dipercepat beraturan, pengertiannya yaitu karena perubahan kecepatan tiap satuan waktu disebut percepatan, maka gerak lurus dipercepat beraturan dapat dinyatakan sebagai gerak yang lintasannya lurus dan percepatannya selalu tetap. Dan untuk gerak lurus diperlambat beraturan, yaitu gerak lurus yang kecepatannya berkurang secara beraturan atau pengurangan kecepatan tiap selang waktu yang sama berharga tetap. Selanjutnya ada macam-macam GLBB. Yang pertama yaitu gerak jatuh bebas. Yang kedua ada gerak vertikal ke atas, dan yang ketiga ada gerak vertikal ke bawah. Gerak jatuh bebas atau GJB merupakan gerak suatu benda dari ketinggian tertentu secara bebas lurus menuju pusat gravitasi bumi tanpa ada campur tangan gaya lain selain gaya gravitasi bumi. Ciri khasnya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal atau kecepatan awal sama dengan 0 dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Semakin ke bawah gerak benda, maka benda akan semakin cepat. Percepatan yang diperoleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi. Yang kedua ada gerak vertikal ke atas, merupakan gerak suatu benda ke arah atas lurus menjauhi pusat gravitasi bumi.
Gerak vertikal ke atas hanya bisa terjadi dengan disengaja atau ada pengaruh gaya lain yang lebih besar dari gaya gravitasi bumi. Yang terakhir ada gerak vertikal ke bawah, adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dari suatu ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Pengertian gerak vertikal ke bawah hampir sama dengan pengertian gerak jatuh bebas. Bedanya adalah kalau pada gerak jatuh bebas tiada ada pengaruh gaya lain selain gaya gravitasi, sedangkan pada gerak vertikal ke bawah ada pengaruh atau campur tangan gaya lain, misalkan gaya lempar seseorang dan sebagainya. Selanjutnya ada hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa laju perubahan momentum benda sama dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton 3 menyatakan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan arah. Untuk rumus GLBB ada percepatan dan kecepatan. Rumus percepatan GLBB yaitu V0 sama dengan 0 meter per sekon, sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A tambah T kuadrat. Maka A sama dengan 2S per T kuadrat. Untuk kecepatannya, V sama dengan V0 tambah A kali T, di mana V0 yaitu kecepatan mula-mula, satuannya meter per sekon. V yaitu kecepatan, satuannya meter per sekon. S yaitu jarak, meter. T yaitu selang waktu, sekon. A yaitu percepatan, meter per sekon kuadrat. Untuk rumus GJB di sini juga ada dua rumus, yaitu percepatan dan kecepatan. Untuk percepatan ada A sama dengan 2H per T kuadrat. Dan untuk kecepatan ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali G kali H, di mana A yaitu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. H yaitu jarak, meter. T yaitu selang waktu, S. VT yaitu kecepatan, meter per sekon. V0 yaitu kecepatan awal atau meter per sekon. Untuk perhitungan, saya cuma mengambil satu data saja dari setiap percobaan yang telah dilakukan, yaitu data dari GLBB dan data dari GJB. Untuk data GLBB jaraknya 0,87 cm dan untuk waktunya 1,9 sekon. Sekarang masuk ke perhitungan percepatan GLBB-nya, yaitu A sama dengan 2S per T kuadrat sama dengan 2 kali 0,87 per 1,9 kuadrat sama dengan 1,74 per 3,61. Didapatkan hasil air 0,482 meter per sekon kuadrat. Sekarang perhitungan kecepatan GLBB yaitu V sama dengan V0 tambah H kali T sama dengan 0,0482 kali 1,9. Didapatkan hasil air 0,916 meter per sekon. Sekarang masuk ke data GJB. Untuk jaraknya itu 0,914 cm dan untuk waktunya 0,72 sekon. Untuk perhitungan percepatan GJB yaitu A sama dengan 2H per T kuadrat sama dengan 2 kali 0,914 per 0,72 kuadrat sama dengan 1,828 per 0,518 dan didapatkan hasil air 3,53 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini juga ada contoh soal untuk GLBB, yaitu contoh soalnya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam dengan waktu 5 sekon. Selanjutnya, mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Maka hitunglah kecepatan mobil setelah dilakukan percepatan. Pembahasan, diketahui V0 sama dengan 27 km per jam. Kita konversikan dulu ke meter per sekon, yaitu 27.000 meter per 3.600 sekon. Maka didapatkan hasil air 7,5 meter per sekon. Untuk percepatannya itu A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat dan T-nya yaitu 5 sekon. Ditanyakan V. Jawabnya V sama dengan V0 tambah A kali T sama dengan kita masukin kecepatan awalnya itu 7,5 ditambah percepatannya itu 2 dikali waktunya itu 5
sama dengan 7,5 tambah 10, didapatkan hasil air 17,5 meter per sekon. Nah, di sini juga ada contoh soal untuk EJB, itu contoh soalnya. Sebuah benda dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda saat menyentuh tanah adalah, pembahasannya diketahui V0 sama dengan 0, A sama dengan 40 meter, B sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali G kali A sama dengan 0 tambah 2 kali 10 kali 40. Karena di sini V-nya kuadrat, maka hasilnya akar 800. Kita keluarin dulu. Jadi sama dengan akar 400 kali 2, maka didapatkan hasil air 20 akar 2 meter per sekon. Untuk alat-alat yang diperlukan untuk percobaan yaitu satu set rel presisi, kereta dinamika, balok bertingkat, perekam waktu dan kertas, satu daya, beban, pita meteran, dan stopwatch. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan. Ini merupakan skema percobaannya. Yang pertama, masukkan kertas perekam waktu ke alat perekam waktu dan dijepitkan ke kereta dinamis. Kereta dinamis diluncurkan bersamaan dengan menghidupkan satu daya dan menghidupkan stopwatch. Setelah itu, tambahkan balok bertingkat untuk menambah ketinggian posisi kedua dan ketiga dan lakukan hal yang sama. Yang kedua, gerak jatuh bebas. Beban diikatkan pada kertas perekam waktu. Masukkan kertas perekam waktu ke alat perekam waktu. Lepaskan pegangan bersamaan dengan menghidupkan satu daya dan menghidupkan stopwatch sehingga benda jatuh bebas. Tambahkan balok bertingkat untuk menambah ketinggian untuk posisi kedua. Kertas perekam waktu dimasukkan lagi ke alat perekam waktu yang ujungnya telah diikatkan pada beban. Lepaskan pegangan bersamaan dengan menghidupkan satu daya dan menghidupkan stopwatch sehingga benda jatuh bebas. Tambahkan lagi balok bertingkat untuk menambah ketinggian posisi ketiga. Lakukan hal yang sama seperti percobaan pada posisi 1 dan 2, yaitu memasukkan kertas perekam waktu ke alat perekam waktu yang ujungnya telah diikatkan pada beban. Lepaskan pegangan bersamaan dengan menghidupkan satu daya dan menghidupkan stopwatch sehingga benda jatuh bebas. Ukur ketinggian dari masing-masing ketinggian yaitu posisi 1, 2, dan 3 menggunakan pita meteran. Lalu hasil dari kertas perekam waktu dibuat grafik.